Halo guys, kembali lagi bersama saya Akbar Faruroji. Di video kali ini kita akan membahas teori sama seperti video sebelumnya. Di video sebelumnya kita udah coba bahas mengenai topologi untuk mengambil internet dari sisi klien. Di video kali ini topik yang akan kita bahas adalah redaman dan daya optik. Mengapa ini harus kita bahas? Karena di kehidupan nyata ini masih adanya kesalahan ya atau kesalahpahaman antara redaman dan daya optik. Jadi untuk kita yang bekerja di dunia jaringan, terutama fiber optik, itu harus mengetahui apa redaman dan apa itu daya optik, karena setiap hari kita ini akan bertemu dengan yang namanya redaman dan daya optik. Nah, jadi apa itu redaman? Redaman dan apa itu daya? Nah, di kehidupan nyata ini kadang rekan-rekan itu masih bingung yang mana redaman dan yang mana daya. Dan bahkan ada yang menyamakan bahwa redaman adalah sama dengan daya. Nah, ini jelas tidak tepat ya. Karena redaman dan daya itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu redaman dan apa itu daya optik. Nah, kita harus tahu dulu apa itu daya. Nah, daya ini dalam kasus fiber optik adalah sinyal yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Nah, contohnya ada SFP dan ada media converter atau HTB. Ini perangkat yang menghasilkan daya atau sinyal cahaya. Nah, sedangkan redaman itu adalah penurunan atau kerugian daya akibat hambatan. Nah, apa aja yang mempengaruhi hambatan ini? Jadi kita harus perlu garis bawahi, di sini ada yang namanya hambatan ya. Beberapa hal yang mempengaruhi hambatan diantaranya ada kabel, kemudian splicing atau sambungan, kemudian konektor, dan ada atenuator, juga ada splitter. Nah, untuk konektor ini kita biasanya pakai adapter ya. Jadi maksudnya konektor ini adalah pertemuan dua buah konektor. Kita bisa sebut connection di sini. Connection. Pertemuan dua buah konektor ini disebut dengan connection. Nah, pertemuan konektor ini pakai adapter ya, modelnya kayak gini. Nah, ini akan menghasilkan hambatan. Kemudian atenuator memang dirancang untuk menambah hambatan, gitu ya. Karena ada beberapa kasus ketika daya yang diterima oleh receiver itu terlalu besar, itu bisa membuat umur receivernya itu lebih pendek karena terlalu besar daya yang dia terima, maka harus dinaikkan hambatannya sehingga daya yang diterima oleh receiver itu turun. Jadi ada namanya atenuator. Kemudian splitter. Nah, splitter ini kalau kita pakai OLT untuk membagi daya atau sinyal cahaya laser dari OLT itu kita pakai splitter. Nah, ini pasti memberikan hambatan gitu ya. Nah, untuk redaman sendiri satuannya adalah dB. Berbeda dengan daya. Kalau daya atau power itu satuannya dBm. Nah, jadi apa hubungan antara daya dan redaman dalam fiber optik? Misal kita memiliki sebuah jaringan. Di sini kita punya HTB. Ya, ini HTB. Nah, kemudian kita kan pakai kabel untuk menghubungkan jaringan kita ke HTB yang satunya gitu ya. Di sini ada HTB, di sini ada kabel, ini kabel FO ya. Katakanlah 100 meter. Kemudian di ujung sini kan nanti akan ada HTB lagi ya. HTB. Nah, yang mana daya dan yang mana redaman ini kita harus bisa mengidentifikasi dari topologi ini. Dari yang sudah dijelaskan tadi bahwa daya adalah sinyal yang dihasilkan oleh sumber cahaya.
Artinya di mana daya? Daya itu adanya di sini. Di sini di HTB ini ada daya. Daya. Nah, kemudian redamannya yang mana? Tadi dari pengertian ya, redaman adalah penurunan daya akibat hambatan. Nah, kalau kita tarik kabel FO 100 meter, artinya sepanjang kabel ini, sepanjang 100 meter ini kan akan ada hambatan. Nah, di sini redaman. Sehingga daya yang diterima di HTB sini, ya di HTB ini, itu akan mengalami penurunan karena adanya redaman atau hambatan karena kabel sepanjang 100 meter ini. Nah, itu dia hubungannya antara daya dengan redaman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ini ada alat yang udah nggak asing lagi buat kita yang bergelut di dunia fiberoptik ya. Setiap hari kita untuk mengukur jaringan pasti kita bawa alat ini. Namanya adalah optical power meter. Nah, yang harus kita ketahui adalah OPM ini dia itu mengukur apa? Dia mengukur power atau mengukur redaman. Sesuai dengan namanya, OPM, optical power meter ya, yang harus digaris bawahi, yang dia ukur adalah power. Jadi tidak ada istilahnya OPM itu mengukur redaman, tidak. Karena tadi yang diukur adalah powernya. Power dari mana? Power dari sumber cahayanya. Karena nanti kalau mau mengukur redaman kita harus hitung terlebih dahulu. Karena tadi ya di atas. Nah, yang diukur oleh OPM adalah daya yang dikeluarkan oleh HTB ini. Kalau kita ukur di ujung kabel sini, kita masukin ke OPM, ini juga yang diukur tuh dayanya. Nah, untuk mengukur redaman kita harus mengukur selisih daya yang diukur di ujung kabel dengan daya yang kita ukur di sumber cahayanya, dalam kasus ini di HTB-nya. Baru bisa kita hitung berapa redaman kabel sepanjang 100 meter ini, gitu ya. Itu konsepnya. Jadi redaman itu kita harus mengukur selisih daya yang diukur di titik ini dengan daya yang diukur di titik ini, gitu. Nah, kembali lagi ke OPM. Nah, ini ada bagian-bagian OPM, kita juga jangan sampai keliru dalam menggunakan OPM. Ya. Nah, dalam OPM ini ada beberapa angka-angka yang tampil di OPM. Ini yang pertama sini ya, di bagian atas ada 1310. Ini namanya adalah lambda atau panjang gelombang. Nah, ini namanya lambda. Nah, lambda ini adalah panjang gelombang. Jadi sebelum kita mengukur menggunakan OPM harus disesuaikan terlebih dahulu dengan spesifikasi sumber cahaya yang kita gunakan. Nah, dalam HTB itu ada dua lambda yang dipakai. HTB kan ada dua ya, ada HTB-A dan HTB-B. Nah, untuk HTB-A dia itu menggunakan lambda 1310 nanometer. Dan untuk HTB-B dia menggunakan lambda di 1550 nanometer. Nah, sedangkan untuk yang pakai OLT, SFP-nya itu dia di 1490 nanometer. Nah, jadi harus disesuaikan lambdanya dengan apa yang kita ukur. Jangan sampai kita menggunakan OLT tapi lambdanya pakai 1310, otomatis hasilnya tidak akan relevan gitu ya. Meskipun perbedaannya hanya sedikit tapi hasil pengukurannya tidak akan akurat. Kalau kita pakai HTB untuk mengukur daya di HTB-A maka kita harus pakai 1310. Untuk HTB-B kita pakai di 1550.
Nah, kemudian di bagian bawah ini yang saya lingkari warna merah, ini adalah hasil pengukuran daya. Satuannya dBm. Nah, yang perlu diperhatikan juga di dalam membaca nilai dari OPM, semakin besar nilai atau angka yang ada di OPM itu, maka semakin besar juga nilainya gitu. Misal ada kita ukur, misal yang pertama kita ukur 5 dBm, kemudian yang kedua kita ukur 2 dBm misal. Nah, artinya 5 dBm ini nilainya lebih besar daripada 2 dBm ya. Begitupun kalau yang kita ukur satuannya adalah minus. Misal ketika kita ukur yang satu ukurannya minus 19 dBm, yang satu kita ukur ternyata minus 25 dBm. Nah, artinya minus 19 ini kan lebih besar daripada minus 25 dBm. Kadang-kadang di lapangan itu kawan-kawan masih terbalik antara besar dan kecilnya nilai daya yang dibaca oleh OPM ini. Kadang ada yang nyebut minus 25 itu lebih besar daripada minus 19, otomatis salah ya, karena minus, semakin besar nilai minus artinya kan semakin kecil nilainya. Jadi minus 19 dan minus 25 dBm, otomatis minus 19 dBm ini lebih besar nilainya dibanding minus 25 dBm. Itu hal yang mendasar yang harus kita pahami agar tidak salah kaprah. Nah, yang bawah ini yang saya lingkarin hijau, ini dia nilai daya juga, cuman satuannya watt. Satuannya watt. Atau dalam beberapa OPM bisa juga satuannya ini miliwatt atau mikrowatt. Mikrowatt ya, tergantung dari OPM-nya. Dan ini adalah data-data yang disajikan oleh OPM, mau apapun itu tipe OPM-nya, merek OPM-nya, pada dasarnya 3 nilai inilah yang kita perhatikan. Yang paling penting adalah kita harus sesuaikan lambda dengan spesifikasi apa yang kita ukur gitu. Jangan sampai kita keliru menggunakan nilai lambdanya, karena hasil pengukuran nanti tidak akan akurat. Nah, setelah kita paham konsep redaman dan daya, maka kita bisa lanjut ke materi selanjutnya mengenai rumus redaman. Nah, tadi kita ketahui bahwa redaman adalah penurunan daya atau bisa kita sebut kerugian daya yang ditimbulkan oleh beberapa faktor ya. Jadi kalau kita mau menghitung redaman, itu rumusnya adalah, intinya kita menghitung berapa selisih daya yang diukur di ujung dengan yang di sumber cahaya. Nah, itu baru kita bisa menemukan nilai redaman yang ada di sepanjang media fiber optik kita. Nah, cara mudahnya adalah redaman ini kita simbolkan dengan dB ya. Rumusnya adalah P ini adalah daya. Daya yang masuk dikurangi daya yang keluar. Jadi misal kita di sini punya HTB ya. Ini HTBA, ini kita tulis HTBA. Artinya kita harus ukur di 1310 ya. Di OPM kita harus set lambdanya di 1310. Nah, untuk menghitung redaman kita harus tahu terlebih dahulu berapa P-in ya. Nah, di sini P-in harus kita ukur di sisi sumber cahaya. Jadi kita harus pakai kabel patch cord di sini. Kita sambungin dari HTB ke OPM. Yes, ini masuk. Nah, ini kita misalkan saja ya. Ternyata di OPM terbaca bahwa daya dari HTBA ini adalah 5 dBm. Misalnya. Ini kita tulis di sini 5 dBm. Nah, kemudian habis itu kan kita tarik kabel ya. Kita tarik kabel misalnya.
Kita hapus dulu. Habis itu kita tarik kabel dari HTB ini, kita narik kabel melewati tiang, terus masuk lagi ke tiang lagi, kita ke tiang ujung, kemudian masuklah ke rumah pelanggan ya. Nah, kita anggap saja total panjang kabelnya dari sini sampai ke ujung sini adalah 200 meter. Nah, redaman itu adanya di mana? Adanya di sini, di kabel sepanjang 200 meter ini. Jadi kita harus menghitung berapa redaman sepanjang kabel ini, kan gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus ukur menggunakan OPM di ujung kabel sini nih, ujung kabel sini. Kita colokin lagi pakai patch cord, colokin ke OPM. Nah, ternyata kita misalkan di OPM terbaca minus 2,75 dBm. Nah, dari sini kita baru bisa menghitung berapa redaman kabelnya. Nah, dari rumus tinggal kita hitung aja. P-in tadi ya, dari sini 5 dBm. Kemudian dikurangi P-out. P-out ini yang tadi di ujung kabel minus 2,75. Nah, ini berarti 5, tulis lagi ya. Minus ketemu minus jadi plus. Kita tulis lagi 2,75. Hasilnya adalah 7,75 dB. Ingat ya, satuan redaman dB ya. Satuannya dB. Nah, ini nilai redamannya. Jadi nilai redaman itu baru bisa kita ketahui ketika kita mengetahui selisih dari daya antara daya di sumber cahaya dengan daya di ujung kabel yang udah kita pasang itu. Jadi jangan sampai salah lagi. Misal kita ukur pakai OPM, di sini terbaca minus 2,75, kadang kan kita menyebutnya ini sebagai redaman ya. Ini sebagai redaman, ini salah. Karena redaman itu harus kita hitung selisih dari ujung A ya, sampai ujung B di sini. Gitu. Nah, kemudian gimana cara mengukur redaman untuk yang memiliki topologi FTTH atau yang sudah menggunakan OLT? Sama saja rumusnya seperti tadi, cuman bedanya kalau tadi kita pakai HTB, kalau di OLT yang menjadi P-in ini adalah daya yang kita ukur di ODP. Jadi misal kita ada ODP di sini, kita colokin dulu ke splitter itu pakai patch cord ke dalam PM. Nah, misal ternyata di OPM terbaca minus 19 dBm. Nah, berarti ini adalah P-in ya. P-in. Nah, ini P-in. Nah, setelah itu kita tarik kabel. Kita tarik kabel ke rumah pelanggan pakai kabel drop core sini. Nah, terus melalui tiang ke tiang lagi, ke tiang lagi sampai ke rumah pelanggan. Nah, di rumah pelanggan ini kita ukur lagi pakai OPM. Ternyata ketika diukur pakai OPM terbaca minus 22,12. Kita tulis di sini rumusnya. Tulis minus 22,12 dBm. Hasilnya tinggal kita hitung saja. Minus 19, minus ketemu minus jadi plus. Nah, hasilnya sekarang kita ukur pakai kalkulator biar gampang. Minus 19 ditambah 22,12. Nah, keluar nilai redamannya ternyata 3,12 dB. Nah, jadi redaman kabel sepanjang dari ODP menuju ke rumah pelanggan adalah 3,12 dB. Tuh.
Jadi ini harus kita tanamkan dulu di dalam konsep pemikiran kita bahwa redaman itu tidak sama dengan daya, dan yang diukur dan kita lihat di OPM itu adalah daya, bukan redaman. Jadi kalau misalnya suatu saat kita tanya redaman, kita harus tahu dari basic ini. Kita harus tahu berapa nilai daya di sisi A, kemudian di ujung kabel kita harus ukur, baru kita bisa hitung nilai redamannya. Tuh ya. Ini adalah hal yang kecil dan mungkin dianggap sepele, namun ini dampaknya besar gitu. Jadi kadang meskipun kita sudah paham mengenai redaman dan daya, ketika lawan bicara kita masih memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita, otomatis kita harus mengikuti pemahaman yang salah tersebut ya, hingga akhirnya ini menjadi sesuatu yang dianggap umum dan akhirnya menjadi salah kaprah gitu. Nah, ini menjadi dasar untuk pembahasan kita selanjutnya, karena di dalam fiber optik itu selain ada redaman, daya, juga ada yang namanya total loss, dan juga ada yang namanya link budget. Nah, ini dua hal yang berbeda juga. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan total loss dan link budget, kita harus benar-benar sudah paham antara redaman dan daya optik. Oke, segitu aja dulu di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.